Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Mukhyar, dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan bersama dengan mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Kifayah Riau, semester 2, kelas B23, program studi PGMI, PIAUD, dan BKPI. Kuliah kita hari ini tanggal 23 Februari tahun 2024 yang kita mulai pukul 19.30 sampai pukul 22. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Nah, adik-adik semuanya, perkenalkan saya Pak Mukhyar yang akan menemani adik-adik selama satu semester ini dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan menggunakan media YouTube untuk menemui adik-adik menyajikan mata kuliah ini. Adik-adik semuanya, kalau kita berbicara tentang sejarah, saya yakin dan percaya semua kita memiliki sejarah masing-masing. Semua peristiwa-peristiwa masa lalu yang berkenaan dengan pribadi kita, keluarga kita, sekolah kita, dan macam-macam perjalanan kehidupan kita merupakan sesuatu yang sudah berlalu yang kita sebut dengan sejarah. Itulah sejarah kehidupan saya, itulah sejarah kehidupan orang tua saya, itulah sejarah kehidupan keluarga saya, suami saya, nanti kalau meningkat lagi kampung saya, desa saya, kabupaten saya, sampai negara saya. Nah, untuk mata kuliah kita ini, kita akan mengupas seperti apa sejarah pendidikan Islam. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita ingin melihat terlebih dahulu landasan filosofis mengapa kita perlu belajar sejarah pendidikan Islam. Nah, untuk kita mengetahui lebih mendalam tentang mengapa kita perlu belajar sejarah pendidikan Islam ini, kita bisa mengajukan 3 pertanyaan mendasar. Mungkin ketiga pertanyaan ini bisa kita tuntaskan dalam satu video ini, dan kalau tidak tuntas nanti akan kita lanjutkan dengan video berikutnya. Karena ketika kita mengajukan persoalan landasan filosofis, tidak mungkin cukup hanya 1 kali pertemuan, bahkan bisa 4 atau 3 kali pertemuan baru bisa tuntas. Nah, untuk itu ada 3 pertanyaan pokok kalau kita ingin melihat secara mendalam mengapa kita perlu belajar sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, kita mengajukan pertanyaan, apa itu sejarah? Yang kedua, apa itu pendidikan? Yang ketiga, mengapa kita perlu belajar sejarah, khususnya sejarah pendidikan Islam? Nah, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, pertama kita masuk dulu dalam persoalan apa itu sejarah. Seperti yang saya katakan tadi, secara umum kita mengenal sejarah itu adalah seluruh peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang terdokumentasikan dalam bentuk catatan-catatan, itu bisa kita sebut dengan sejarah. Apakah sejarah pribadi, sejarah nasional, sejarah sebuah negara, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat. Sejarah merupakan peristiwa, kejadian, atau proses dan evolusi yang terjadi di masa lampau. Ini mencakup penyelidikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk politik, sosial, budaya, ekonomi, dan intelektual. Nah, dalam kaitan ini, setidak-tidaknya ada 7 konsep kunci kalau kita ingin masuk dalam pengertian sejarah. Yang pertama, sejarah itu rekam jejak. Apa itu rekam jejak? Sejarah itu mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Baik itu kejadian besar seperti peperangan dan revolusi, maupun perkembangan yang lebih kecil seperti adanya
perubahan budaya, perubahan sosial, dan lain sebagainya. Itu yang pertama, kata kuncinya, rekam jejak. Yang kedua, penafsiran dan analisis. Jadi studi sejarah tidak hanya tentang mengumpulkan fakta-fakta, tetapi juga tentang menafsirkan dan menganalisis data yang ada untuk memahami makna dan dampak dari peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi setelah dikumpulkan fakta-fakta, setelah dikumpulkan data-data, fakta-fakta dan data ini saling dikonfirmasi untuk dianalisis sehingga kita menemukan apa makna-makna dari fakta itu, apa makna-makna dari data itu, mana makna yang dikatakan masuk dalam wilayah sejarah, mana yang hanya catatan-catatan biasa saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata kuncinya adalah konteks dan kronologi. Sejarah memperhatikan konteks di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi serta urutan kronologisnya. Untuk apa gunanya? Untuk membantu kita memahami penyebab dan konsekuensi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Sekali lagi, agar ahli sejarah itu bisa memetakan mana peristiwa yang dikatakan peristiwa sejarah, mana yang dikatakan peristiwa biasa saja. Yang keempat, perubahan dan kontinuitas. Perubahan dan kontinuitas. Nah, sejarah melibatkan studi tentang perubahan dan kontinuitas di dalam masyarakat. Maksudnya adalah perubahan dari masyarakat dari waktu ke waktu, termasuk perubahan politik, nilai-nilai budaya, dan teknologi, serta faktor-faktor yang menyebabkannya. Yang kelima, interaksi manusia dengan lingkungan. Sejarah juga mempertimbangkan bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan alam mereka dan bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan sejarah. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kata kunci dalam kita mempelajari sejarah adalah yang keenam, warisan dan identitas. Sejarah membantu dalam memahami warisan intelektual, budaya, dan politik suatu masyarakat, serta bagaimana warisan tersebut membentuk identitas kolektif masyarakat tersebut. Maksudnya apa? Ketika terjadi perubahan sejarah, maka terbentuk pula perubahan identitas masyarakat secara menyeluruh. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, pembelajaran dan perkembangan. Studi sejarah memberikan wawasan tentang pembelajaran dari masa lampau, serta membantu dalam merencanakan dan memahami perkembangan di masa depan atau di masa yang akan datang. Jadi dari sejarah-sejarah masa lampau itu kita bisa memprediksi ke depan seperti apa. Seperti Anda tahu ada perubahan teknologi dalam kehidupan kita, adanya teknologi IT yang berubah menjadi cepat begitu. Itu tidak hanya langsung seperti sekarang ini, tetapi diawali dengan perubahan-perubahan dalam dinamika kehidupan manusia hingga teknologi itu seperti saat ini. Dan itu kemungkinan bisa kita perkirakan seperti apa percepatan teknologi di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian, secara keseluruhan sejarah merupakan kajian yang penting untuk memahami masa lalu manusia, bagaimana mempengaruhi kondisi saat ini, dan bagaimana pula sejarah itu dapat kita prediksi untuk membentuk kondisi atau situasi masyarakat di masa depan. Nah, itu kira-kira secara umum kalau kita ingin melihat apa itu sejarah. Nah, adik-adik silakan, bagi di depannya ada kopi, silakan dinikmati kopinya. Mohon izin saya minum kopi sebentar. Kalau adik-adik dengar ada suara azan yang sedang berkumandang,
Sebentar lagi ya kita akan istirahat karena kebetulan saya berada di Jakarta. Waktu sholat kita tidak sama ya dengan di Pekanbaru atau Riau sekitarnya. Di sini lebih cepat sedikit. Tapi kita sambung sebentar sampai nanti menjelang iqomah untuk sholat asar. Nah, sekarang adik-adik, kalau kita lihat pula pengertian sejarah menurut beberapa orang ahli, baik ahli barat ataupun ahli Islam. Kita lihat yang pertama, seorang sejarawan asal Perancis yang bernama Fernand Braudel. Dia lahir pada tahun 1902 dan meninggal tahun 1985 ya, cukup tua orang ini. Fernand Braudel, mungkin bahasa Perancisnya begitu ya. Dia dikenal karena kontribusinya yang besar dalam pengembangan sejarah ekonomi dan sosial, terutama dalam menganalisis jangka panjang dan struktur makro sejarah. Karyanya yang terkenal kira-kira bahasa Perancis dialeknya saya, dialek orang Melayu, La Méditerranée et le monde Méditerranea à l'époque de Philippe II. Mediterania dan dunia Mediterania di zaman Philip II. Nah, yang diterbitkan pada tahun 1949. Dalam karya ini Fernand Braudel memperkenalkan 3 konsep sejarah dalam 3 tingkatan waktu. Yang pertama dia sebut la longue durée, waktu jangka panjang. Yang kedua dia sebut dengan le moyen durée, waktu menengah. Dan yang ketiga dia sebut dengan le court durée, waktu pendek. Jadi konsep ini membantu memahami struktur dan dinamika sejarah dalam berbagai skala waktu, yaitu dalam waktu skala panjang, dalam waktu skala menengah, dan dalam waktu skala yang panjang. Nah, Fernand Braudel ini juga terkenal karena kontribusinya dalam mengembangkan disiplin sejarah global, di mana ia menekankan pentingnya memperhatikan interaksi antara berbagai wilayah dan peradaban dalam memahami perkembangan sejarah dunia. Nah, beliau terkenal juga mendirikan sekolah analis school, yaitu sebuah aliran sejarah yang menekankan pada pendekatan multidisiplin dan analisis struktural dalam memahami sejarah. Nah, dengan demikian, menurut Fernand Braudel, dapat disimpulkan bahwa memahami sejarah secara menyeluruh, kita perlu memperhatikan perubahan dalam berbagai waktu, memahami struktur dan dinamika, memperhatikan interaksi antar wilayah dan menggunakan pendekatan multidisiplin. Nah, itu kalau menurut Fernand Braudel. Nah, sekarang mari kita masuk pada ahli Islam, pakar-pakar sejarah Islam. Kita mulai dari pakar yang sangat terkenal. Saya yakin adik-adik semua pernah mendengar nama ini, atau mungkin tahu, atau barangkali adik-adik punya bukunya. Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun seorang cendekiawan Muslim yang terkenal dari abad pertengahan. Dia memberikan pengertian sejarah yang signifikan dalam karyanya yang kita kenal sama-sama, yang kita sebut dengan bukan kita sebut ya, sejarah yang karyanya yang berjudul Muqaddimah. Ini Ibnu Khaldun menyelesaikan Muqaddimah ini, kalau saya tidak salah, pada tahun 1377. Ibnu Khaldun lahir tahun 1332 dan meninggal tahun 1406. Nah, menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah ini, pengertian sejarah adalah studi tentang perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan dalam masyarakat, politik, budaya, dan ekonomi. Kata Ibnu Khaldun, sejarah tidak hanya merupakan catatan peristiwa-peristiwa,
tetapi juga analisis tentang penyebab dan dampak perubahan-perubahan tersebut. Ibnu Khaldun menekankan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang membutuhkan metode ilmiah, penelitian yang cermat, dan penggunaan akal untuk memahami dinamika peradaban dan kebangkitan serta kejatuhan masyarakat. Itu menurut Ibnu Khaldun. Kata kuncinya adalah memahami dinamika peradaban, kebangkitan, serta kejatuhan masyarakat. Itu Ibnu Khaldun. Ada lagi sejarawan Islam yang terkenal, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, beliau ini merupakan seorang cendekiawan Islam yang terkenal dengan karyanya yang monumental. Adik-adik mungkin sudah pernah dengar atau mungkin punya kitabnya, Al-Isabah fi Tamyiz Al-Sahabah. Diterbit pada tahun 1449, merupakan ensiklopedia ya. Dalam karya tersebut, Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak secara eksplisit atau terang benderang memberikan definisi tentang sejarah. Namun melalui karyanya yang secara luas menguraikan tentang biografi para sahabat Nabi, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat pengertian sejarah dalam konteks Al-Isabah fi Tamyiz Al-Sahabah, yaitu merupakan catatan dan penelitian tentang kehidupan, perjuangan, dan kontribusi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu yang dapat kita sebut pengertian sejarah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Nah, karya ini berfungsi sangat penting untuk kita mampu memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kehidupan Nabi dan pembentukan awal umat Islam. Yang ketiga, kita lihat lagi sejarawan Islam ini sangat terkenal, Al-Tabari. Nah, Al-Tabari ini seorang sejarawan dan cendekiawan Islam terkemuka dari abad ke-9. Dia menulis tarikh yang sangat terkenal. Kita kenal dalam sebutan sejarah Al-Tabari atau tarikh Al-Tabari. Dalam karya ini, Al-Tabari memberikan pengertian tentang sejarah dengan cara yang komprehensif. Menurut beliau, sejarah adalah catatan terinci tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik itu peristiwa politik, militer, budaya, atau sosial. Nah, tarikh Al-Tabari adalah upaya monumental untuk merekam dan menganalisis sejarah awal Islam, termasuk kehidupan Nabi Muhammad SAW, periode kekhalifahan, dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam awal. Al-Tabari menyajikan sejarah sebagai sarana untuk memahami peristiwa-peristiwa yang membentuk masyarakat Islam dan memperkaya pemahaman umat tentang identitas dan warisan mereka. Nah, adik-adik semuanya, tentu masih banyak sekali sejarawan lain, baik itu Persi Barat maupun Persi Islam yang mengemukakan tentang pengertian-pengertian sejarah. Sebutlah misalnya ada Al-Tabari tadi sudah, Ibnu Khaldun sudah, kemudian ada lagi yang lebih terkenal, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Di dalam kitab ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sejarah merupakan catatan kronologis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau, baik itu peristiwa dalam kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, periode kekhalifahan, atau peristiwa-peristiwa lain yang mempengaruhi perkembangan umat Islam. Al-Bidayah wa Al-Nihayah adalah upaya untuk merekam dan menganalisis sejarah Islam dari awal zaman hingga masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Nah, saudara-saudara, karena itu mari kita simpulkan pengertian sejarah dalam perspektif Islam dapat kita simpulkan bermuatan 5 muatan penting. Yang pertama,
pemahaman tentang qada dan qadar. Jadi sejarah dalam perspektif Islam merupakan bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu. Maka memahami sejarah berarti kita memahami bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala terwujud dalam peristiwa-peristiwa masa lampau. Yang kedua, pembelajaran dan hikmah. Studi sejarah dalam Islam bukan hanya tentang mengenal peristiwa-peristiwa masa lampau, bukan hanya mengenal tentang catatan-catatan angka-angka sejarah, kejadian-kejadian sejarah, tetapi lebih daripada itu, mempelajari Islam, mempelajari sejarah dalam Islam adalah menarik pelajaran dan hikmah dari pengalaman tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk bagaimana mengisi dan menatap di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, penghormatan terhadap warisan Islam. Memahami sejarah Islam merupakan cara untuk menghormati dan menghargai warisan intelektual, budaya, dan spiritual umat Islam. Ini termasuk mempelajari kontribusi para pemikir, cendekiawan, dan pemimpin Islam terdahulu dalam membangun peradaban Islam. Yang keempat, dalam mempelajari sejarah Islam merupakan kebijaksanaan dan perenungan. Sejarah dalam perspektif Islam juga mengajarkan kita untuk merenungkan tindakan dan keputusan di masa lalu, baik yang bijaksana maupun yang tidak, untuk membimbing langkah-langkah kita di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, mempelajari sejarah Islam adalah pemantapan identitas keislaman. Studi sejarah Islam membantu memperkuat identitas keislaman individu dan komunitas, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peristiwa, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai Islam yang menjadi landasan hidup umat Islam. Dengan demikian, pengertian sejarah dalam perspektif Islam bukan hanya sekedar kumpulan fakta-fakta historis, tetapi juga merupakan sarana untuk menguatkan iman kita, menarik pelajaran, dan memperkuat identitas keislaman. Sejarah dalam Islam juga memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan arah Islam dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Baik adik-adik semuanya, itulah satu pertanyaan yang sudah bisa kita jawab, yaitu apa itu sejarah. Nah, untuk dua pertanyaan lagi, apa itu pendidikan dan mengapa kita perlu belajar sejarah, khususnya sejarah pendidikan Islam, akan kita sambung nanti dalam video berikutnya. Adik-adik semuanya, demikian pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Untuk tugas dan apa yang mesti adik-adik kerjakan, lihat nanti akan saya sampaikan di dalam grup mata kuliah kita ini. Baik adik-adik, demikian, terima kasih. Selamat menjalankan ataupun mengikuti perkuliahan dengan saya di pertemuan yang pertama ini. Semoga adik-adik selama satu semester ini betah ditemani oleh saya dalam mata kuliah ini. Terima kasih sekali lagi. Salam tercinta untuk orang-orang terkasih Anda. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan salam sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.